Kami sekarang sedang menuju ke sebuah rumah singgah yang menampung anak-anak dengan HIV/AIDS. Rumah singgah itu berada di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Anda sudah sampai. Ya, kami sudah masuk di pekarangan rumah singgah itu. Ada rumah-rumah sekolah di sini. Oke, ini sudah sampai di Yayasan Kasih Tulus Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu. Biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi di dalam acara Cakap-Cakap. Sekarang saya berada di suatu tempat, yaitu suatu rumah singgah karya Tulus. Ya. Kasih Tulus. Oh, Kasih Tulus. Rumah singgah Kasih Tulus di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pancur Batu. Kita tahu bulan Desember yang lalu kita memperingati Hari AIDS sedunia. Hari AIDS diperingati sedunia. Kasusnya terus bertambah. Penanganannya masih dalam permasalahan, masih jadi masalah. Kemudian penerimaan masyarakat juga belum secara pasrah. Akhirnya masalah bertimpa masalah, peringatan tinggal peringatan, namun penanganan di lapangan tetap menjadi persoalan. Seperti kata sebuah pantun, banyak orang menaik rakit, pergi ke pekan membeli sembam. Banyak orang yang tahu AIDS, sedikit saja orang yang paham. Nah, saya sekarang berada dengan salah seorang pengasuh atau pimpinan daripada Yayasan Kasih Tulus ini, rumah singgah, dan juga sudah ada sekolah saya lihat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dokter. Silakan perkenalkan dulu diri. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya Ibu Masda Simajunta dan sering dipanggil Mama Rakit. Yayasan kami ini saya dirikan tahun 2016. Tahun 2016, latar belakangnya dokter saya dirikan kebetulan dari tahun 98, saya sering dipanggil keluarga demi keluarga home visit. Saya pekerjaannya perawat. Bagaimana ketika di rumah-rumah itu ternyata ada yang terpapar HIV, tapi mereka malu keluar, malu berobat, malu untuk dilihat orang. Jadi secara diam-diam saya sering dipanggil merawat dengan catatan tidak boleh diberitahu kepada orang lain bahwa yang saya infus di rumah, yang saya suntik vitamin di rumah itu adalah penderita HIV. Jadi dari tahun 98 seperti itu pekerjaan saya. Nah, kemudian tahun 2016 saya terbuka untuk membuka ini khusus untuk anak-anak, karena yang saya lihat ini di mata saya sendiri, kalau ada orang yang terpapar HIV, mereka langsung dibuat ruang tempat tersendiri. Nah, kalau ada anak-anak kalau saya lihat itu kadang lebih layak malah kandang ayam. Untuk tempat mereka jangan sampai dilihat orang, jangan sampai bergabung seperti itu. Dan yang paling sering terjadi kalau orang tuanya ini sampai meninggal, perdebatan bagi keluarga, anak ini sama siapa? Di mana tinggal? Siapa yang menerima? Gak ada yang menerima, dokter. Ini berkali-kali di mata saya dari tahun 98 sampai akhirnya Tuhan buka hati saya. Ini nggak ada. Saya tanya-tanya di mana-mana, di mana yang bisa. Pernah ada suatu kali anaknya lahir, mamanya meninggal di rumah sakit. Ternyata anaknya 2 tahun ada yang terkena. Nggak ada yang mau terima. Kemudian ditanya sama saya, Suster Masda, di mana tahu mau anak yang kayak gini gitu. Kami nggak ada yang mau terima. Saat itu
mungkin itu sekitar tahun 2000 lebih, tapi saya ingat sampai sekarang, saya bingung mau kemana dibuat. Semua orang ketakutan, kemana? Karena pemahaman orang kalau dari piring makan aja bisa tertular, cium tertular, bersentuhan, keringat bisa tertular seperti itu. Padahal saya sendiri dari tahun 98 itu, karena nggak ada orang yang merawat keluarganya, padahal saya di kamar mau bersihin luka-lukanya, kudis-kudisnya, saya angkat ke kamar mandi, saya rawat betul-betul dengan ya kasih. Saya tahu ada kasih Tuhan yang memampukan saya mengerjakan itu, dokter. Maka akhirnya saya terbuka lah hati saya mendirikan tempat ini, dan saya mendirikan tempat ini memang murni pribadi sendiri. Dan saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang cukupkan, karena niat baik saya untuk menolong anak-anak yang terpapar HIV. Dan tahun 2018 kami mulai beroperasi, dokter. Dan singkat cerita, kami mulai terima anak-anak yang keadaannya sangat miris. Ada video-video ketika anak ini nyampe kepada kami, umurnya 2,5 tahun, berat badan hanya 6 kilo. Kemudian ada anak datang ke sini, cerita kalau dia sudah pindah-pindah dari rumah satu dan dia sudah berapa kandang dibuat untuk dia. Ada anak yang seperti itu, padahal ini anak udah mulai ngerti. Dia protes, emang apa salahku mama? Saya dipanggil mama sama semua anak-anak. Salahku apa mama? Emang aku tahu HIV ini masuk ke badanku, tapi kok semua orang bilang jangan dekatin, jangan dekatin. Saya nggak usah sebut namanya, jangan dekatin, dia penyakit menular, dia penyakit menular. Waktu dia bilang, saya justru takut ketemu orang mama. Akhirnya anak ini saya peluk, saya bilang, sekarang saya mamamu, saya menerimamu apa adanya. Ayo semangat, kamu bisa sembuh, kamu bisa sehat. HIV nggak ada apa-apanya, udah bisa diobatin. Tapi yang mungkin membuat dia paling yang dibutuhkan dia adalah bahwa orang bisa rangkul dia, terima dia apa adanya. Nah, semua orang waktu saya mendirikan ini, dokter, keluarga saya, suami dan semua orang mungkin pertama-tama, aduh itu gimana? Kita nanti akan jadi apa gitu. Tapi contoh yang saya lakukan untuk membuka pikiran suami, anak-anak saya adalah ketika anak ini datang saya rangkul, saya peluk, saya cium, saya tunjukin. Dan sampai saat ini dari tahun 98 saya terjun di dalam merawat mereka. Bukan cuma ngomong, bukan cuma bilang peduli. Saya bukan cuma bilang saya peduli, ayo turun peduli, bukan. Tapi saya ada bersama dengan mereka, mengangkat mereka. Ada yang udah sampai 2 kali seminggu cuci darah, saya masukkan ke mobil saya bawa ke Adamali, saya temenin cuci darah. Karena orang tuanya dan saudaranya nggak peduli, dokter. Saya temenin cuci darah, saya suapin, saya mandikan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ini saya sehat. Saya nggak pernah demam. Saya sampai sekarang sehat. Anak saya 2 orang, sekarang umurnya 19 tahun dan 16 tahun. Tidak pernah kami sakit. Suami saya, kami semua sekeluarga terjun di sini. Nah, kemudian saya juga nunjukkan mulai ke orang-orang yang mulai datang ke tempat kami, yang tahu bahwa kami menerima anak-anak yang terpapar HIV di sini. Begitu saya peluk, orang tadinya Bapak Ibu dokter, ada anak yang mau kunjungan dari sekolah ke sini. Tapi begitu dengar bahwa di sini yang kami terima ada sebagian besar anak penderita HIV, mereka akhirnya batal, nggak datang. Nah, nggak datang. Tapi saya bilang akhirnya, coba kalau misalnya mau datang, datang aja jauh-jauh, nggak apa-apa. Karena saya pengen, disitulah kesempatan saya memperkenalkan dan menunjukkan itu nggak apa-apa gitu. Makanya untuk semuanya saya mohon maaf kalau ada orang datang, berapa anak kalian, saya nggak bisa sebut. Karena saya pengen mereka dengar saya sendiri. Saya bukan tipe orang yang Facebook, saudara boleh lihat saya nggak ada Facebook. Saya bukan tipe yang share-share apa yang saya kerjakan. Saya bukan tipe orang yang kalau datang sekarat yang udah tinggal tulang-tulang datang, ambil videokan, upload ke orang. Saya bukan gitu. Jadi kalau anak-anak datang yang duluan, saya lihat, aduh anaknya kok sampai suhu badan 341, keadaannya udah miris. Anak yang pertama saya rangkul, saya langsung kasih minum, ada susu kita yang sediain di sini, langsung saya suruh blender makannya, saya suruh, itulah kehidupan saya gitu ya dokter. Nah, kehidupan kami berlangsung, Bapak Ibu semuanya boleh lihat anak-anak kami di sini perbandingannya. Nanti Dokter Umar saya kasih satu contoh anak yang datang keadaannya gimana. Sekarang anak ini puji Tuhan sehat, lari-lari, boleh datang ke tempat kami lihat, tapi jangan
foto, jangan diiniin. Kita jaga anak ini sampai ke depan dia 17 tahun dia berani ucapkan dia jati diri dia sendiri. Dia akan bilang bahwa kita semuanya yang support dia untuk hidup. Semuanya boleh datang ke tempat kami dan kemudian anak ini sekarang kami panggil guru drum, dia kami ajari main musik, kami ajari main piano. Kemudian tahun 2018 itu kami mulai beroperasi. Tahun lalu, tahun 2021, anak kami harus sekolah karena ada yang datang umur 12 tahun, umur 8 tahun. Dan yang paling miris Bapak Ibu, ada anak datang baju seragamnya 5 sekolah. 5 logo ya? Iya, saya tanya, "Nak, kenapa bajumu banyak sekali?" Ternyata Bapak Ibu, anak ini hanya seminggu di tempat ini udah disuruh keluar. Dari seminggu dari sini disuruh keluar. Seminggu dari sini karena dia mungkin kan karena gini dokter, mereka memang sering akan demam-demam. Gitu. Jadi demam, batuk, gampang flu, mungkin sering izin. Jadi gurunya mungkin tanya, kenapa nggak masuk sekolah? Lama-lama kan akhirnya akan ini, terakhir keluar sampai 5. Nah saya tanya beberapa kepala sekolah yang saya kenal gitu, ini boleh nggak anak saya, kok saya nggak bilang anak saya, kalau ada anak dengan riwayat gini, boleh nggak sekolah tempat ibu atau bapak? Mereka bilang saya terima, tapi takutnya nanti orang tua yang nggak terima pada keluar sekolah yang murid-murid, nanti murid kami pada komplain, pada lari semua. Nah saya mikir, ini gimana Tonia, saya bersyukur berani ambil tanah yang hampir 5.000 meter. Mungkin Bapak Ibu tanya, gimana saya ngambil tanah ini? Saya agunkan rumah saya untuk beli tanah ini. Saya bayar tiap bulan dokter 13 juta. Dan orang boleh cek, sekarang kan udah gampang cek orang. Kami belum pernah ajukan proposal, mohon bantuan. Yang paling saya dukung, saya butuh dukungan dari masyarakat semua. Gimana supaya anak-anak ini di zaman kita ini, di zaman kita masih hidup ini bisalah kita taklukkan diskriminasi ini. Itu harapan saya. Soal misalnya uang, saya percaya kalau kita sehati apa yang nggak bisa kita buat gitu ya dokter ya. Ya artinya kami dengan niat baik kami ini aja, nanti dokter Umar akan tunjukkan tempat kami ini bisa gitu. Kalau kami aja keluarga dan ada tim-tim saya dikasih tim yang luar biasa. Kami semua di sini orang kerja, dosen, guru, kerja di Bank Danamon, kami semua kerja. Kami lah tiap bulan sisihkan dokter, berapa gajinya, nanti kami kumpulin, beli susu anak, beli kacang hijau, kacang merah. Gizinya kapan-kapan, kalau misalnya memang perlu bagaimana penanganan gizi terhadap mereka, karena anak-anak kami gemuk-gemuk. Nah nanti dokter boleh ambil, ada beberapa anak kami wajahnya mungkin di blur gitu ya. Semua saya gemuk-gemuk, wajahnya merah-merah. Padahal datang ke sini ada yang HB-nya cuma 6. Saya harus kasih transfusi dokter. Anak saya yang jadi donor, kami seperti itu. Nah akhirnya saya mikir harus ada sekolah, dengan ada apa adanya. Saya pikir bikin sekolah 4 kelas aja lah dulu, penting anak-anak kami harus sekolah gitu. Tapi ternyata pandemi COVID terjadi. Kok HIP aja syukurnya saya berani, dari waktu HIP dipanggilin saya rawat. Nah orang pada takut semua, kan ada banyak yang kenal saya, bisa dipanggil kan dokter. Nah untuk pasang infus, nyuntik gitu, kasih obat makan, betulin oksigennya. Nah saya dipanggil dokter, hampir 130-an orang saya datangin rumahnya, kasih obatnya. Karena kan keluarga pada takut, saya tangani, jadilah sekolah kami. Nah jadi itu kalau ditanya gimana Tuhan itu membuka jalan, kalau kita niatnya tulus. Karena saya bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk anak-anak ini. Harapan saya kalau dokter nanti tanya, nanti satu anak kami, cita-citanya jadi apa? Kalau ditanya, mau jadi apa? Dia akan jawab, saya mau jadi Kapolri. Ditanya satu lagi, mau jadi apa? Pilot. Nah, untuk ini semua kan harus sekolah mereka. Maka saya buatlah ini kan dokter. Nah, contoh minggu lalu, kalau ada yang bilang, udah nggak diskriminasi, baru seminggu yang lalu ada kami kubumikan satu orang, diantar ke tempat kita ini hanya naik Grab, diantar naik Grab, HB-nya cuma 2,5 dokter, berat badan 40, ternyata 2 bulan dia sakit, hanya dibiarkan seperti itu. Mungkin ada yang dengar bahwa kami di sini peduli, padahal kami anak-anak yang kami terima di sini anak-anak, tapi diantar aja, itu pun kami berjibaku gimana supaya nolong dia nggak ada bawa uang,
nggak ada bawa BPJS, gimana dia kami masukkan ke yayasan kami supaya kami bisa masukkan Ada Malik. Masuklah darah sampai 3 kantong, nggak ada darah di Ada Malik, kami berusaha cari donor. Terakhir dia ternyata udah stadium 4. Rupanya dari tahun 2020 dia udah penderita, dokter. Nggak bilang selama ini, takut ditolak orang. Kalau saya percaya 2020 kita udah terima semua, saya percaya dia sehat. Nah, harapan kami dokter jangan ada terjadi gini lagi. Jadi kita ada buka rumah singgah di sini, dimanapun ada ketemu gitu, nggak usah takut. Suruh antar, kami memang tidak menjemput anak, Dok. Orang harus antarkan ke tempat kami. Itu sih ini singkat. Kalau misalnya dokter ada mau tanya gimana. Jadi sebenarnya memang masalah utama daripada penanggulangan HIV/AIDS itu adalah stigma dan diskriminasi. Kita selalu menggaung-gaungkan, kita katakan HIV bisa dicegah, HIV bisa diobati. Kadang-kadang ada pula yang mengatakan AIDS tidak bisa diobati. Bahkan yang mengatakan itu suatu instansi pemerintah. Jadi kita tidak perlu sebenarnya hanya slogan, yang penting berbuat. Jadi Ibu Masda sudah berbuat, dan dia juga adalah orang kesehatan, latar belakangnya adalah seorang perawat, dan dia sudah menghimpun ini. Jadi tidak hanya semboyan-semboyan slogan-slogan Hari AIDS Sedunia, malam renungan AIDS, segala macam. Tetapi di fakta di lapangan, kasus banyak terlantar. Jadi selanjutnya, apa rencana Ibu Masda dengan sudah dibangunnya sekolah? Sekolah ini maksudnya untuk apa? SD, TK, atau bagaimana? Jadi melihat fenomena yang terjadi kan dokter, kalau orang sekarang kan ngelamar kerja kan harus butuh tes kesehatan. Jadi saya berpikir, makanya saya bangun sampai lantai 4, ini nanti TK, SD, SMP, dan SMK kejuruan. Supaya SMK kenapa? Nanti kami rencana anak saya kebetulan paling besar itu teknik mesin. Supaya anak-anak ini nanti saya berdoa umur mereka panjang semua. Mereka nanti bukan mesti harus ngelamar. Betul. Tapi mereka bisa membuka lapangan kerja, menolong jadi orang lain. Maka harapan saya, anak-anak saya yang di sini, saya didik supaya mereka bukan cuma nerima kebaikan dari kami, suatu saat dia harus jadi berkat juga bagi orang lain. Menolong tes kesehatan. Harus ada bebas HIV. Iya. Sementara jelas dia tahu itu gitu kan dokter. Jadi itulah harapan saya. Terus terang Bapak Ibu, orang sering tanya kepada saya, Ibu mau apa? Kemarin ada dari dinas terkait tanya, Ibu mau dibantu di bidang apa? Saya bilang, mungkin orang mikir kalau ngomong gini kan pikir uang gitu kan dokter. Nah ini saya belak-belakan gitu apa adanya, karena saya orangnya apa adanya. Menolong ini pun saya apa adanya. Saya bilang sama dinas terkait itu, yang saya butuhkan Pak, yang pertama, gimana cara kami untuk memberitahukan kepada semua orang, jangan lagi HIV diginikan. Sama-sama lah kita gandengan tangan. Diskriminasi dan iya, stigma. itu saya bilang. Ya, jadi nggak mau uang. Saya bilang, kalau memang ada uang, belikan tempat tidur. Karena maaf dokter, anak-anak yang seperti ini kan makan obat. Jadi kami kasih banyak minum. Setiap malam itu buang air kecilnya, aduh, tilam untuk 1 orang anak bisa 3. Sebentar aja jebol atau. Jadi saya bilang, kalau memang mau kasih sama kami jangan uang, takut disalah mengerti, tapi kasihlah apa yang mau diperlukan anak-anak ini. Sampai saya bilang sama Bapak itu, tapi paling utama gimana caranya Pak, semua anak-anak HIV yang ada jangan disembunyikan lagi, jangan ditutupi. Mau puskesmas, mau apa, berani. Karena gini kan dokter, saya sekarang ngerti kenapa Tuhan buka hati saya untuk anak-anak. Kalau udah dari kecil kita tanamkan kepada mereka, emang HIV apa? Ini kan orang dewasa udah kadung duluan, ini aku bahaya, ini menular. Tapi jangankan orang awam, rumah sakit sendiri pun banyak yang nggak mau nerima pasien HIV. Betul. Saya tahu rumah sakit di Medan itu hanya beberapa rumah sakit saja, ya. Apalagi yang orang-orang yang bukan orang medis. Gitu. Jadi gimana cara kita semua sama-sama lah. Jadi saya paling maaf kalau saya terlalu ekstrim bilang gini dokter. Kalau ada yang terlalu gimana gitu, saya langsung bilang, kita nggak tahu hari esok kayak mana. Jadi gadis lah anakku salah satu ini, cantik loh. Ketemu sama anak bapak, dia nggak bilang kalau dia HIV. Kemudian menikah, dia nggak berani bilang. Padahal sekarang kan udah bisa menikah, anak nggak kena. Tapi kalau dia membuka statusnya dan konsul ke dokter dengan benar. Nah dia karena takut
udah saling jatuh cinta, takut disuruh putus, takut gimana, tiba-tiba dia nggak berani. Jadilah anaknya lagi lahir, cucunya lahir yang seperti itu. Gimana? Karena ini ada, bukan sekedar ngomongan. Ada, dan kami ada di sini menyaksikan itu. Pasien saya sudah ada, tapi memang dia teratur berobat, dan ketika viral load-nya sudah tidak terdeteksi, mereka udah menikah ini, dan mereka sudah tahu salah satu dari mereka positif, tapi mereka sudah kondisi tubuhnya sudah bagus, normal secara imunologis, klinis sudah tidak ada gejala, dan ketika dia viral load-nya sudah tidak terdeteksi, mereka program hamil. Dan hamil, anaknya lahir sehat, dan pasangannya tidak tertular. Nah, tapi kalau membuka diri kan dokter? Iya, membuka diri. Kalau dia diam-diam atau tidak menerima itu sulit. Sulit. Nah, jadi saya sering bilang gini dokter, karena saya ada dengan anak-anak saya di sini, semua manggil mama sama saya. Artinya gini kan, jangan kita tuntut mereka buka diri. Kalau kita yang sehat, yang lebih kuat, membuat mereka dengan cara kita, sikap kita, membuat mereka menutup diri. Jadi bagaimana kalau kita yang lebih kuat, yang sehat ini welcome dengan mereka, gitu. Nggak nular kok, hanya nubuk pundak itu lebih dari obat dokter. Ayo, nggak apa-apalah. Yang lalu biar berlalu, tapi ayolah. Supaya... Dan kadang-kadang masyarakat lupa bahwasanya sakit dan sehat itu adalah suatu pasangan yang tak mungkin bersama. Dan kita tidak bisa memilih jenis penyakit. Oh, saya milih penyakit, saya nggak mau penyakit mencret, saya mau penyakit jantung biar agak keren, misalnya. Nggak bisa. Dan kalau memang bisa memilih, ya kita pilih nggak sakit. Gitu. Nah, oleh karena itu, para pengidap HIV ini, apalagi anak-anak, itu dia tidak tahu, dia tidak ada salah. Jangan kita bilang ini korban orang tuanya, bukan. Dia memang dilahirkan, Tuhan mengizinkan dia untuk lahir ke dunia dengan kondisi seperti itu. Rencana Tuhan kita kan tidak tahu. Cuma bisa kita cegah. Iya, bisa kita tuntun dia, bisa kita bimbing dia, bisa kita didik, dan bisa kita besarkan menjadi anak yang sama dengan anak yang tidak HIV. Betul, dokter. Nah, gimana untuk itu terjadi? Ya caranya tetap ayo kita membuka. Jadi berbuat, bukan hanya slogan. Ya, jadi sama dengan diskriminasi COVID. Diskriminasi HIV ini dari mulai tahun pertama kali ada di dunia, HIV adalah tahun 1981 dan masuk ke Indonesia mungkin sekitar tahun 86 kalau saya nggak silap ya, di Jakarta. Nah, dan sekarang sudah berapa tahun? Sudah 30-40 tahun. Justru diskriminasi dan stigma belum hilang. Jadi kita cerita tentang fenomena gunung es. Ternyata gunung esnya itu tetap aja di atas, yang di bawah ini belum bisa lagi kita atasi, sehingga ini akan menghambat penanggulangan pencegahan HIV/AIDS. Jadi jangan kita cerita obat-obatan. Kalau masalah medis HIV/AIDS ini udah klop, udah jelas obatnya ada, cara pencegahannya sudah ada, mungkin nanti vaksinnya juga ada, mungkin nanti ya, kita doakan ada. Tetapi masalah yang non medis antara lain dukungan, stigma, dan diskriminasi. Saya pikir ini aja dulu, Bu Masda. Nanti kami akan lihat bagaimana kondisi anak-anak dan ruangan. Dan bagi pemirsa, kami hanya menyampaikan bahwasanya di Sumatera Utara ada rumah singgah untuk pengidap HIV/AIDS, terutama anak-anak. Anak-anak tentunya berapa? 15 tahun ke bawah ya? Iya, 0 sampai 10 tahun. 0 sampai 10 tahun. Kita nggak pakai definisi anak secara hukum ataupun secara yang lain-lain. Pokoknya 0 sampai 10 tahun. Dan ini akan dirawat, besarkan, disekolahkan, diobati sesuai dengan penyakitnya, dan tidak diminta biaya. Enggak ada, antar aja ke sini, nggak ada persyaratan apapun. Mana tahu kan harus ada surat dari lurah. Tidak perlu administrasi, tidak perlu syarat bebas vaksin, nggak perlu. Penting sehat, penting anak ini harus sehat di sini, seperti anak-anak yang lain. Baik, semoga tayangan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.